Dan ini ada sedikit sembako untuk kebutuhan Bapak Iya. sehari-hari ya, Pak. Mohon diterima. Ya Allah. Satu lagi, ini ada berapa? 10. Makasih. Lagi, ini. Lagi. Terima kasih orang-orang Malaysia, terima kasih Mas Zainal, sukses selalu, terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan semuanya. Oke geng, jom saya bawa korang semua pergi ke ladang saya untuk memanen cili hasil kerja ke Malaysia geng. Nah, nanti rencananya hasil panen cili untuk Jumat berkah hari ini geng. Semoga saja nanti boleh mendapatkan hasil panen yang melimpah. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas geng ya. Pada hari ini kan hari Jumat. Nah, saya berada di perkebunan tengah beraktivitas geng ya. Nah, inilah tanaman-tanaman saya geng. Ini modalnya hasil kerja dekat Malaysia. Tapi kalau tanahnya sebagian saja, sebagian pemberian dari mertua, alhamdulillah lah. Yang penting berkah gitu ya. Ini geng, ini tanaman cili saya di Indonesia. Ini benar-benar hasil kerja dari Malaysia geng ya. Ada dua jenis, satu saya tanaman ini cili, satunya cili kecil nih geng ya. Cili ini yang pedas gila macam itulah, yang kecil ini, dan yang besar yang ini. Nah ini yang cabai besar ini, yang sebelahnya ini saya tanamin kubis. Nah, tanaman yang cabai besar geng ya, cabai besar, ini namanya cabai keriting. Sebab buahnya itu agak-agak keriting gitu geng, ini buahnya cukup lebat geng ya. Tapi ini belum siap panen, saya rasa ini 10 hari lagi lah. Nah, 10 lagi sampai 2 minggu, lambat-lambat 1 bulan lah ini baru panen. Cukup lebat jenisnya, nih buahnya geng, alhamdulillah ya. Nih, alhamdulillah geng, kita syukuri aja. Nah, cabai ini kalau di sini kira bukan ekar geng ya. Di sini kira bukan ekar, tapi di sini kiranya itu peru. Ini seluas 60 ru. Banyaknya tanaman cabai ini di sini ada 3.200 pokok cabai. Nah, ini perawatannya juga cukup banyak, memakan modal. Alhamdulillah ini pun juga hasil kerja di ke Malaysia geng. Kalau yang ini seluas 150 ru. Kalau banyaknya pokok, ini ada tuh hari tem tanam 750 pokok, 7.500 pokok. Jadi kalau campur ini dengan ini sekitaran 7.500 sama 3.300, dekat 11.000 ya, 10.000 lebih lah dua tanaman ini. Kalau yang ini sudah siap panen ini. Nah, tadi saya juga dibantu oleh pekerja saya geng, ada 2 orang yang membantu memanen hari ini. Alhamdulillah sudah panen geng ya. Kalau yang ini kubis, kalau ini belum. Ini masih menunggu selama 1 bulan lebih baru siap panen. Ini saya tanamin cili juga. Nah itu ada 2 orang yang membantu saya memanen geng tuh, yang pakai topi tuh. Nah tuh yang pakai topi itu yang membantu saya. Nanti kita panen, lepas tuh hasil panennya nanti kita jual geng. Kita jual, hasil jualnya karena ini hari Jumat berkah,
nanti kita bagikan, sebagian kita bagikan kepada orang yang memerlukan, geng ya. Oke. Nah ini alhamdulillah lah, berkah kerja di Malaysia. Saya boleh bertani muda di Indonesia dan juga membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk jiran-jiran saya. Alhamdulillah geng, ini buahnya cukup lebat loh geng, tengok geng. Cukup lebat geng ya. Yang ini sudah siap panen. Ini sudah beberapa kali saya panen lah geng. Biasa juga saya sedekahkan kepada orang-orang sekeliling saya dan juga orang-orang yang memerlukan. Oke geng, nah, sekarang saya nak bantu manen dulu agar boleh cepat, karena ini hari Jumat, waktunya itu cukup singkat geng. Oke, saya aktivitas dulu geng ya, kita sambung nanti. Hasilnya nanti berapa, dapat berapa, nanti saya tunjukkan kepada orang ya. Alhamdulillah geng, ini hasil panen kita hari ini. Nah, nanti kita pilah-pilah dulu, yang buruk nanti kita pilah, yang bagus baru kita jual. Nah, lepas itu nanti tengoklah hasilnya penjualan hari ini dapat berapa. Oke geng, tadi cili yang baru saya tunjukkan kepada orang sudah saya jual. Tahu dapatnya berapa? 1 goni. Tadi yang saya tunjukkan itu belum selesai geng. Itu dapat 1 goni, mendapatkan uang ada tak seberapa lah ya, tapi tak apalah, mendapatkan uang ini geng ya. Mendapatkan uang ini sebetulnya tak sampai segini geng uangnya, karena kebetulan hari ini itu harganya murah, tapi saya tambahin lah untuk sedekah pada hari Jumat ini dari uang pribadi saya ya. Nah, kalau yang satu ini nih, nah ini alhamdulillah ini amanah dari orang Malaysia. Saya mendapatkan amanah ataupun bantuan dari orang Malaysia yang segini, cukup banyak geng ya. Nah, ini uang saya pribadi hasil penjualan cili tersebut, dan saya tambahin uang saya pribadi, kita gabungkan jadi satu. Nah, lepas itu nanti kita kasih kepada orang yang benar-benar memerlukan. Tentunya orang yang saya kasih ini kemungkinan saya ini akan mencari ya orang yatim piatu, orang yang tak punya apa, hidupnya aja kesusahan. Jadi yang menerima uang ini kepada orang yang begitu tepat. Dan saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada orang Malaysia telah peduli kepada masyarakat kami. Mohon maaf ya orang Malaysia, ini sebetulnya kasih uang saya ini sudah beberapa hari lalu. Saya baru sempat bagikan hari ini, sekaligus saya menunggu panen cili saya. Jadi biar saya pun juga boleh bersedekah gitu. Oke, nggak usah berlama-lama. Ini nanti sebagian bukan saya kasih uang semua, tapi saya belikan sembako sebagian, 9 bahan pokok ataupun kebutuhan dapur. Nah, lepas itu karena kebutuhan yang lainnya saya tak tahu kepribadiannya dia orang, jadi nanti kita kasih uang saja gitu ya. Oke, langsung kita cus, nggak usah berlama-lama geng. Oke geng, kita langsung menuju ke swalayan. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia itu macam 7-Eleven macam itulah geng, ke tempat kedai yang menyediakan bahan-bahan dapur yang super duper lengkap gitu geng ya. Nah, kalau suasana di perkampungan saya macam ini geng, alhamdulillah kita syukuri aja. Ini udah sampai geng. Nah, supermarketnya ataupun swalayannya itu macam ini di sebelah kanan saya. Nah, ini geng tempatnya. Oke, nggak usah berlama-lama, jom langsung kita masuk, dan nanti saya dibantu oleh adik keponakan saya dan anak saya sekaligus untuk mengajari anak dan keponakan saya, guys.
Oke geng, ini sudah kita belikan 2 geng. Nanti kita kasih 2 rumah geng ya. Sudah saya taruh 2 kotak ini satu persatu, nanti kita bagikan. Nanti saya bantu dengan adik saya ini. Hai geng. Nah, itu yang membantu saya geng. Assalamualaikum. Selamat. Baru balik kerja? Ya. Oh, Ya. kita duduk borak-borak ya. Ya. Oke. Alhamdulillah boleh jumpa lagi kita hari ini Pak. Dan hari ini hari Jumat ya. Iya. Nah, semoga hari Jumat ini boleh menjadi Jumat berkah. Ya, amin. Saya nggak bisa membantu apa-apa dengan Bapak, hanya bisa membantu dengan doa. Amin. Dan ini ada sedikit sembako untuk kebutuhan Bapak sehari-hari ya. Ya, amin. Nah, kalau ada kurangnya, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Aku pun juga gitu. Aku terima kasih banget. Iya, sama-sama. Dan saya kan nggak bisa membalas, yang membalas Allah ya. Ya, amin. Gini Pak, sebetulnya ini sebagian dari orang Malaysia. Iya. Ya, yang ada orang Malaysia yang peduli kepada rakyat Indonesia. Amin. Nah, lepas itu kita kasih kepada orang-orang yang benar-benar memerlukan gitu seperti Bapak. Nah, ini geng, Bapak ini adalah salah satu mantan TKI Malaysia juga. Dulunya pernah bekerja di Malaysia gitu Pak ya. Ya. Dan sekaligus Bapak ini adalah mantan bos saya juga sebelum saya bekerja di Malaysia. Saya ada beberapa bulan dulu Pak ya ikut bantu, bukan soal kuliah atau bos, cuman kita ini sebagai partner saling membantu gitu Pak ya. Saling membantu. Saya membantu pertaniannya Bapak ini, dulu tanam tomato, ada kacang panjang, ada tanam cili juga ya. Nah, saya dulu membantu Bapaknya ini. Nah, ini pun juga tadi saya panen cili Pak. Saya jual, saya belikan ini untuk Bapak. Iya. Terima kasih lah. Saya minta doa saja semoga apa yang saya lakukan ini boleh menjadi berkah. Amin. Boleh menjadi bermanfaat. Amin. Dan siapa tahu juga dengan cara-cara macam ini boleh ditiru kepada orang-orang yang mempunyai rezeki yang lebih agar boleh bersedekah lebih banyak lagi. Amin. Gitu Pak ya. Ya, mudah-mudahan kamu dikasih Amin. rezeki banyak, sehat, selamat, sak keluarga. Amin. Ya, aku gak bisa membalas apa-apa, bisanya cuma doakan aja lah. Jadi sekarang sehat ya, nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada Ya, cuma sesek. Cuma sesek. Oh, sesek itu karena sudah berumur ya. Umur sepindah yang pertama itu ya rokok dulu. Oh, masih bisa rokok? Luar tangga tetap. Saya harap dikurangi lah Pak, biar Kesehatan itu lebih terjaga. Sebetulnya gitu ya. Kalau nggak ngisap rokok, saya sebetulnya nggak ada sesek saya gitu. Kalau nggak bisa nahan mungkin sama rokok itu. Kalau aktivitasnya sehari-hari itu apa Pak? Ini sih bikin bok, bikin petek. Bok itu apa? Alah, tempat ayam kecil-kecil. Oh, tempat kandang ayam kecil-kecil itu geng. Itu boknya ya. Nah, lepas itu apa lagi? Ya sudah, cuma buat itu. Dari segi penghasilan dalam satu hari itu boleh mendapatkan berapa itu? Alah, nggak tentu, kadang 50 yang nggak dapat. 50.000. Iya. 50.000 itu sekitaran 15 ringgit Malaysia hari ini geng. Tinggi memang. Iya. Jadi penghasilan segitu Pak ya. Per hari itu. Iya. Per hari 50.000. Nggak ada kadang. Nggak ada. Kadang dia cuma rata kayak 40 lah. 40. Mau dibikin enak. Tapi setiap hari ada ya? Ya ada. Alhamdulillah ya. Ada banyak. Tapi ya apa itu? Ada orang pesan. Ini pesanan orang dari Madi itu. Ya bikin pagar petek tingginya segini lah. Jadi geng, ini salah satu mantan TKI Malaysia dulunya, sekarang sudah lansia gitu ya. Lansia. Boleh Kak Siki bercerita sedikit soal ke Malaysia dulu Kak, Pak. Macam mana pandangan Bapak tentang orang-orang Melayu Malaysia? Kalau orang Melayu Malaysia itu sebetulnya baik-baik semua. Baik-baik.
peduli juga ya. Iya. Kalau punya apa-apa ya, kalau diminta ya boleh. Umpamanya minta sayuran ataupun yang diminta, pokoknya kalau ada dikasih. Asalkan kita harus punya adabnya, adab sama sopan. kejujuran sopan. Itulah, pokoknya jangan dicuri ya. Jadi di mana-mana pun tempat, asalkan kita mempunyai adab dan juga kesopanan, insya Allah negara yang kita tuju, yang kita tempati, itu pun pasti akan memberikan kebaikan yang lebih apa yang kita inginkan, gitu Pak ya. Oke Pak, saya nggak tahu Bapak kebutuhannya itu apa lagi, jadi saya ada sedikit rezeki gitu Pak. Ya, terima kasih. Ini Pak, mau diterima. Ya Allah, terima kasih. Ya, Betul ya. sama-sama. Mudah-mudahan rezeki banyak. Amin, amin, Sehat, amin. sehat. Amin. Aku pun didoakan sehat aja. Amin. Rezeki Ya sudah Pak, saya minta izin pamit dulu karena ada orang lagi yang mau saya kasih juga. Oh iya. Semoga Yes, terima kasih. sama-sama. Ya. Saya doakan sehat. Sak keluarga Munal. Ya. Oke geng, ini saya ada di belakang masjidnya Indonesia macam ini. Nah, kenapa tadi saya pergi ke tempat sana geng? Karena beliau tadi itu nampak rumahnya cantik, itu rumahnya orang geng. Dia itu hanya numpang dekat sana. Jadi kasihan sangat lah. Dalam satu hari itu hanya boleh mendapatkan 15 ringgit Malaysia. Kalau untuk makan-makan sedap mana cukup macam itu. Maka dari itulah kita bagi sedikit rezeki lah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang Malaysia yang tengah peduli kepada rakyat kami. Next, langsung geng, kita dibantu dengan adik keponakan saya dan juga anak saya. Jom, bantu angkat kak ya. Oh, bantu angkat. Pergi sana. Assalamualaikum. Mbak, ini ada sedikit sembako mau diterima. Nggih, matur suwun Mas. Nggih. Mugi rezekine kathah. Amin. Sehat terus, Amin, matur amin, nuwun. amin. Matur suwun. Salim. Mboten saged balas, Gusti Allah sembales. Amin, amin, nggih. Pinara. Nggih. Gimana geng kabarnya? Alhamdulillah happy. Nah, ini salah satu kawan saya geng juga. Ini salah satu mantan TKI Malaysia. Ini baru udah berapa lama pulang geng? 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. Sudah 1 tahun. Oh. Tahun Jadi baru ini. ceritanya nih geng. Sini masuk. Nah, ini adik ini. Sini saya. Oh, nggak mau. Oh, ya udah nggak apa-apa. Pak Salim dereng kok. Ini saya ceritakan nggak apa-apa ya. Nggih, mboten. Nah, niki gini, geng. Ini adalah salah satu istrinya sahabat saya yang telah ditinggal ataupun meninggal dunia di usia muda gitu Kak ya. Mohon maaf ya ikut prihatin ya. Nah, ini adalah satu anaknya. Ini baru usianya berapa ini? 18 bulan. 18 bulan. Belum ada itu hari menikah berapa lama? 3 tahun belum ada, Mas. 3 tahun belum ada ya. 2022 bulan. Ketika ditinggal sang suami, karena suami mbaknya kan sahabat saya juga sejak kecil itu ya. Iya. Aktivitasnya sehari ini tuh apa? Suami ini apa? Kakaknya sendiri saat ini. Ya, iya Mas, cek tas ditinggal ninggal ya, tas teng dia mawon ngomong. Oh, masih ngomong ini Iya, ya. usaha kecil-kecilan depan rumah itu. Oh, jualnya ini geng. Tutupnya Kak. Nah, usahanya ini. Dari usaha seperti ini tuh, mohon maaf ya, kalau dari segi penghasilan itu satu hari boleh mendapatkan berapa Kak? Mungkin masih 20-30 ribuan 20.000, seharinya. 30.000. Iya, itu kan rame-rame. Soalnya kan apa anak-anak kan ya apa ya kadang jajan, kadang enggak ya, konsisten gitu Mas. Jadi ini menyediakan untuk anak sekolah ya? Anak sekolah, TPA, Madin kan depan sini TK. 20 sampai 30 ribu itu omset maupun keuntungan? Itu omsetnya. Omset ya? Iya. Kalau keuntungannya? Keuntungannya mungkin ya berapa ya Mas? 10 ribuan 10.000. kalau rame. Itu kalau rame? Kalau rame geng 3 ringgit satu hari geng. Itu kalau rame ya Kak ya? Kalau rame soalnya kan anak-anak jajannya nggak sesering dulu kan apa lek wes piye ya lek alani di
kan jalurnya di apa dalam, nggak banyak anak Bukan yang di tahu. tepi jalan sana ya. Dalam Jadi agak gang. dalam gitu, agak jauh. Jadi tapi nggak apa-apa, bagus juga kan, sudah berjuang, sudah Iya. ikhtiar gitu ya. Iya, Berapa- daripada nganggur ngomong sama jual-jual gitu ya lumayan. berapapun hasilnya, yang penting kan macam mana cara kita untuk mensyukuri Iya. gitu ya. Sudah boleh berhitung nggak ini? Belum ada 2 tahun ya, kadang ngantol kadang enggak, kan masih labil toh Mas, umur seginian. Kadang dipelajari 1 tuh bilang gitu, 2 terus bilang yuk Sudah iya. termasuk pandai ya. Iya. Dengan penghasilan segitu, apakah cukup Kak untuk makan sehari-hari? Ya cukup nggak cukup Mas. Iya Dicukup-cukupin nih ya, gitu ya? cukup cukup nih. Emang ya masih usaha baru kan ini, Baru kayak cuma berjalan kecil. berapa lama ini? Sebelum suami meninggal itu mungkin 2 bulanan. Oh, sebelum suami meninggal itu sudah buat Ya ini. kan sakit toh, suaminya meninggal sakit, terus ya timbangnya nggak ada pemasukan, terus suami masih sakit, terus mau gimana lagi, wes akhirnya buka usaha kecil-kecilan itu 2 bulanan, terus ya alhamdulillah untungnya udah berapa ya, 400 sampai 300 gitu ribu itu alhamdulillah Hasilnya ya pas itu 2 ya? bulan itu ya. 400.000 2 bulan tuh ya. Tak hitung-hitung terus tak kembalikan lagi apa Omsetnya, omsetnya modalnya. udah bersih itu? udah bersih, terus tak hitung-hitung lagi alhamdulillah 300-400an itu. 300-400 ribu itu sekitaran 100 ringgit Malaysia Bang ya. Nah, kalau Bang Malaysia lah. Coba Iya. sini saya kasih ajar untuk berhitung. Berhitung Sini, sama sini. Om. Mm. Berhitung sama Om. Sini duduk sini. Gimana? Sampai Satu. kakak pegangin lah, duduk di sini. Dia malu-malu geng saya ajarin untuk berhitung ya. Berhitung sama Om. 1. Coba dihitungin ada berapa? Tangannya. Satu. 1. Terima kasih. Lagi. Om. 2. Kok sisa auto? Lagi. Tangan kanan. 3. 3. Ya. Lagi. 4. Lagi. Ini ya. Berapa? Berapa? Ini itu lagi. 5. Iya tuh. Ketawa dia. Nampak duit baru ketawa. Pinter kok. Hitung lagi. 5. Ya kok jatuh. Ya tuh. Kemarin mau diajak saudaranya nggak mau, terus dikasih uang mau. Lanjut lagi berhitung. Iya, Berapa mau. tadi? 6. Berapa? 5. 6. Makasih Om. Tambah lagi. Masya 7. Allah. Tambah lagi. Kasih. 8. Lagi ya. Tangan kanan. Tambah lagi ini. Iya. Iya ya. Ya si pegang ibu. 9. Satu lagi. Ini berapa? 10. 10. Makasih. Lagi. Ini. Masya Allah. Lagi. Nih. Berapa tadi totalnya? Berapa? Ada 12. 12. Cakap sama yang kasih juga sana. Terima kasih Malaysia gitu. Malaysia. Iya. Terima kasih Om. Oke, sekarang saya mau cakap dulu sama adiknya gini. Terima kasih orang-orang Malaysia. Terima kasih Mas Zainal. Sukses selalu. Terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan semuanya. Nah, ini geng, ini adalah adiknya kawan saya. Ini salah satu seorang mantan TKI Malaysia, ya. Oke. Gini, saya mau bertanya. Saya ikut prihatin juga dengan meninggalnya abang kamu ya. Ya. Karena itu juga salah satu sahabat saya sejak kecil ya. Ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada orang Malaysia karena sebagian itu bukan 100% uang saya. Itu sebagian juga ada bantuan orang dari Malaysia sana yang tengah Aku peduli. juga terima kasih Iya. semua. Yang tengah peduli kepada rakyat kita yang benar-benar memerlukan. Dan kebetulan sekali anaknya abang kamu kan termasuk yatim gitu kan. Iya. Jadi ya gitu. Nah, yang mau saya pertanyakan, tadi barusan kamu sendiri juga dengar ya cerita dari istrinya abang kamu. Dari segi penghasilan 10.000, 20.000 bersihnya,
Rp3, Rp4 dalam satu hari. Iya. Kan kalau kita pikir dengan logika itu kayaknya nggak cukup ya. Nggak cukup, buat makannya nggak cukup. Nah, itu untuk membantu ekonominya, apakah kamu yang bertindak? Ya, aku tidak bertindak semua, aku juga cari-cari kerja, pulang dari sana sudah saya cari-cari. Saya kerja petani, jadi ya saya bantunya semampu saya. Nggak semuanya bantu, nggak. Berarti sehari-harian kamu itu di sini Kerja tani. tani, Tapi tanaman sendiri ya? bukan, saya juga ya tanaman orang, Oh, sewa. sewa. Oh, Macam itu. Tapi nggak lebar, man, sedikit aku punya. saya salut dengan kamu karena begitu besarnya tanggung jawabnya kamu ya. Meskipun ini kan kamu punya keluarga juga. Iya. Jangan punya anak belum? Belum kan? Belum. Tapi sedikit demi sedikit kamu mau membantu istrinya ataupun keluarganya almarhum kamu. Iya. Sekaligus orang tua ya kan? Iya. Karena sini kan satu rumah dengan orang tua. Iya. Dan orang tua saya tengok sudah lansia. Sudah warga emas lah ya. Iya. Nah, kan mau kerja juga kayaknya sudah nggak mampu. Jadi otomatis yang membiayai kamu ya. Iya, enggak, iya. Ya membantu lah ya. Bantu, kan? cuman bantu. Apa yang perlunya saya kuat, ada uang sedikit ya kasih, kalau saya ada uang lebih. Apakah itu alasannya kamu sekarang nggak balik kerja di Malaysia lagi? Nanti saya ketinggal, ini cuman abang udah nggak ada, yang tunggu orang tua nggak ada. Jadi saya memutuskan di rumah aja. Karena peduli dengan keluarga Iya. gitu ya. Kalau dihitung-hitung saya dulu setelah raya nak balik sana. Oh, setelah raya ini, Iya. ini nggak balik lagi kerja ke Malaysia. Iya. Tapi saya sudah bisa sama bini saya sudah, tapi nggak boleh sama keluarga, nggak boleh karena orang tua sini. karena ya Nggak ada yang nunggu orang tua. Nanti ya bantu-bantu tolong sana, antar sana sih nggak ada. dulu kerja di sana berapa lama sih? 4 tahun, 5 tahun gitu. 4 tahun. 4 tahun lebih lah. Kalau dengan pendapatnya itu berapa di sana? Dulu ya lumayan pendapatnya lah, ya besar, tapi kan jenis anak muda, 3 ribuan, 2.000 lebih lah, tapi 2.000 lebih. Wah, 3.000 itu kan sudah 10 juta loh. Nah, 2.000. Tapi 10 juta itu dekat sini sudah amat berharga ya. Iya, Kan? Nah, sekarang kan sudah balik dari Malaysia. Dapat berapa penghasilan dalam 1 bulan? 1 bulan ya? Sampai 10 juta tak? Nggak ada. Nggak ada. 5 juta ada. 5 juta pun nggak dapat ya? Nggak ada. 3 juta nggak 3 ada. 3 juta nggak ada? Nggak ada. 2 juta? Pada 2 juta. Saya nggak hitung itu. Ada sekitaran 500 ringgit gitu? Ya pada yang kayak nggak hitung ya, kayak 1-2 hari kerja, 2 hari enggak, 1 hari kerja, 2 hari enggak. Pasal kan kayak di kampung Indonesia kan macam mana ya? Kalau cari kerja kan nggak ada yang kerja tetap, nggak ada. Kita cari sana, cari sini, cari sini. Oh, cari kerja di sini susah ya? Iya. Sudah mencoba untuk bekerja di kilang ataupun pabrik ataupun di perkantoran gitu? Belum. Belum. Saya Takut dengan persyaratannya ya? persyaratannya Di sini persyaratannya ngeri, geng. Kalau dekat kilang ataupun apa ya, yang tempat-tempat kerja bersih gitu, susah sangat ya. Kecuali kalau kita mempunyai orang dalam ya. yang penting ada uangnya. Yang penting ada uang. Memang pelik lah ya, di sini ya. Di sini kerja itu tujuannya cari uang. Tapi kita diminta uang dulu. duluan. Kalau ada uang kita jasa apapun boleh masuk. Karena ada jasa perantara. Ya. Karena kalau nggak ada jasa perantara, kalau kita apalagi kita benar-benar dari kampung, kita meskipun merantau ke Jakarta, ke Surabaya, itu belum tentu dapat kerja ya. Ya. Karena dari ijazah kita ya sekolah biasa lah ya. Bukan kita gimana-gimana, tapi memang kondisi di kampung itu memang macam ini. Jadi ramai orang yang kata ataupun ada yang menyombongkan netizen Indonesia sendiri, katanya Indonesia ini kaya, gajinya besar, pekerjaan di mana-mana, pekerjaan banyak, tapi faktanya kita sendiri ngalami ya. Iya. Begitu susahnya cari kerja di sini. Bukan mudah.
Kalau hanya cakak emang senang ya. Iya, Cakak emang senang, tapi kalau kita ngalamin sendiri, aduh setengah Wes. mampus, geng. Kita Siang untuk kalau cukup makan sehari-hari, sehari-hari kepenuhan itu pun sudah udah oke. sudah oke. Udah oke. Nanti kalau nggak jalan makan di luar Nes, tunggu gajian agak lama. Nggak mungkin 1 minggu makan di luar. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kalau makan sehari-harinya Ini itu apa? Nasi sama sayur. sayur. Sayur itu pun nggak beli ya. Nggak beli, Tanam sendiri ataupun cari dekat sawah gitu ya. Dari belakang rumah. Yang penting kita boleh makan sehari, entah Sehari-hari, itu oh. free atau apa, tak kisah lah ya. Iya. Yang penting kita boleh makan sehari. Nah, kalau pandangan korang soal orang Melayu Malaysia itu macam mana? Kan kamu di sana sudah cukup lama kan? Iya. Nah, pernah diperlakukan seperti apa? Baik-baik lah, duduk sana orang lainnya baik-baik semua. Oke. Pernah nggak dianggap seperti keluarga sendiri ataupun orang sana sendiri gitu? Pernah, nggak pernah, tapi kan kita kayak saudara sendiri, kayak cakap apa biasa lah. Biasa, Kayak ya? semua kawan semua. Ada nggak orang ada perselisihan itu orang asing, orang sini nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Macam nggak ada beza antara warga asing dengan warga tempatan, nggak ada ya? Nggak ada. Semua duduk sana. Sana nggak ada kenduri, orang asing juga diajak kenduri. Diundang. Iya. Kalau kenduri dekat sana itu macam mana? Menurut kamu? Menurut sana, Ada beza kan dekat sini? kalau sana bedanya cuman makannya sana semua kumpul-kumpul bareng itu. Prasmanan. Prasmanan. Kalau sini kan balik kita bawa Bawa berkat. sama yang di dalam itu kita dikasih satu pinggan ya, makan di sini, lepas itu bawa balik pakai pinggan. Kalau di sana kan semua dimakan di sana. Semua dimakan di sana, dan di sana itu nggak ada membedakan antara warga asing dan warga tempatan. Nggak ada. Asalkan, ini pengalaman saya pribadi ya, asalkan kita mempunyai adab dan juga kesopanan. Ya, betul nggak? betul itu. Tapi kalau sampai kita melanggar undang-undang yang diterapkan oleh kerajaan Malaysia, ataupun kita sampai mencuri atau gimana, apa yang dilakukan? Begitu bencinya kepada warga asingnya kan? Iya, harus bisa lapor nih ke polis, ada yang gitu kalau kita benci orang sana. Senang cakap ataupun singkat katanya, orang sana itu memang baik. Baiknya. Baiknya memang tak terbatas. Terbatas. Tapi sekali tersakiti, itu jahatnya juga luar biasa. Iya. Dia sebetulnya bukan jahat, cuman ketegasan mungkin ya. Iya. Jadi ini harapan nggak ada bagi Malaysia ya. Tapi dalam hati masih teringin ya. Teringin. Kalau soal makanan yang paling masih teringat sampai sekarang itu makanan apa? Di mana? Semasa Macam apa? Roti canai, nasi lemak atau apa? sana saya ingat tom yum. Tom yum. Iya. Kemarin itu Malaysia mendapatkan rating nomor 1 roti canai cuy. Wih. Keren kan? Hebat. Yaudah itu saja geng. Cukup terima kasih dari abangnya ya telah Aku juga terima kasih telah semua menerima saya teman-teman. di sini. Mm. Dan saya minta doanya juga, semoga semua yang nonton ini dan juga yang mengasih rezeki tersebut, termasuk orang Malaysia yang sudi membantu rakyat kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga kita tak boleh cakap apa ya, ya yang penting Allah aja nanti yang membalas. Kita hanya bisa berdoa dan juga ikhtiar, dan itu adalah amanah saya untuk memberikan, dan kini sudah saya kasih kepada orang-orang yang menurut saya inilah yang tepat. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.